siang Mas Agus. Selamat siang Mas Rudi. Mas Agus, ini kami pengen konfirmasi itu terkait mengenai bantuan sosial yang kemarin itu sempat menjadi polemik di Kelurahan Tambarja. Itu seperti apa ya Pak Agus? Ini berawal dari pembagian BST yang di kantor pos itu, di mana pada waktu itu ada launching dari Pak Bupati, kemudian ada salah satu warga yang diwawancarai oleh salah satu mass media begitu, yang kebetulan mass media itu menemukan fakta bahwa ada pengurangan atau kalau bahasanya kawan-kawan pers itu kan pemotongan dari alokasi BST 600.000 itu, dan itu muat di salah satu media yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, pada posisi itulah yang kemudian atas instruksi dari Bu Camat, kemudian Pak Sekda, kemudian kita melakukan upaya pencarian fakta di lapangan sekaligus mediasi seperti apa begitu. Nah, Pak Bu Camat dan Pak Sekda mengatakan harus dikembalikan karena secara aturan itu tidak diperbolehkan, karena memang pada sisi administrasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabilitasnya tidak bisa diterima begitu. Nah, kita diminta untuk memediasi sekaligus piye carane balik gitu kepada yang penerima BST itu. Kemudian kita mencoba mencari fakta di lapangan, kemudian kita menemukan fakta yang bagi kami ini ada permasalahan. Yaitu yang pertama didasarkan atas data validasi dan verifikasi data BST itu, yang mana pada waktu itu diupdate oleh Bapak RT dan RW di staf kelurahan, itu ternyata BAINIM yang keluar daftar BST itu tidak sinkron. Jadi data update dari verifikasi validasi itu berbeda dengan data yang keluar. Misalkan datanya dari jumlah saja ada yang verifikasi validasi 10, yang keluar 5. Bahkan ada nama yang berbeda dari data validasi itu. Nah, dari itu ada kesepakatan warga penerima BST itu dengan warga lain yang menuntut karena merasa sudah didaftar kok tidak diverifikasi, di validasi sama RT kok tidak keluar gitu kan dananya. Dia nuntut untuk berbagi dong dan sebagainya. Akhirnya RT dengan masukan warga itu meminta kesepakatan warga, kalau dipotong bagaimana, nanti kita berbagi dan yang ngambil di kantor pos itu BAINIM yang daftar BST yang muncul, karena nggak bisa direvisi itu, harus segera diterima gitu. Nah, akhirnya sepakat variasinya karena di RW 9 itu ada beberapa RT yang menerima, yang kebetulan ada yang 300, ada yang 400. Kemudian karena ada ketidakmampuan dari penerima BST untuk membagi, itu mempercayakan kepada RT untuk dibagi kepada mereka yang lain yang berhak yang tidak masuk daftar itu begitu. Nah, kemudian karena memang secara jumlah itu tidak signifikan, karena jumlahnya juga banyak yang tidak mendapat, diberikan sembako. Paket sembako itu ada beras, ada minyak goreng, ada gula. Nah, nilainya sekitar 150 lah, 200-an begitu, dan secara volume tambah, warga-warga yang menerima itu tambah, dan otomatis kekurangan dari hasil ini tadi, pengisian dari masing-masing BST itu ditambahin dari KSRT, akhirnya lebih merata. Nah, ini yang kemudian kalau bahasa dari kawan-kawan kelurahan, terutama dari LMK itu, ini kearifan ini, menyikapi bantuan karena kurang, kemudian mereka berbagi. Hanya saja yang menjadi permasalahan itu adalah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena yang berhak itu tidak menerima utuh. Nah, gitu. Nah, akhirnya kita mencoba untuk memberikan penyadaran. Ini kalau dibiarkan, tidak dikembalikan, ini ada konsekuensi. Konsekuensi apa? Hukum. Kalau konsekuensi hukum, mohon maaf loh, ini kami tidak bisa memberikan advokasi kepada kawan-kawan RT. Nah, bagaimana caranya? Ini dikembalikan kepada yang berhak.
Nah, kalau yang sudah berbagi ini bagian sosial dari kegiatan RT gitu. Nah, dengan seperti itu posisinya dan disadarkan kawan-kawan RT bersedia untuk mengembalikan mengumpulkan kembali. Kemudian karena barangnya sudah terdistribusi ya, udahlah untuk secepatnya kita biar segera tuntas ngambil kas RT. Yang kas RT itulah yang kemudian nutupi pemotongan itu untuk diberikan kepada yang penerima BST utuh. Jadi sudah clear semuanya, penerima BST yang ada yang 300 400 potong itu dikembalikan lagi. Berarti dari apa yang terjadi di sana yang menjadi inti pokok dari itu karena terkait mengenai masalah daftar. Ya, yang pertama ada akurasi data yang ada lag antara data awal yang keluar BST itu dengan data verifikasi validasi yang update terakhir. Jadi ini nggak tahu ini yang sampai kita nggak mau pengen melempar atau menyalahkan kepada dinas atau kepada yang lain. Artinya ini seharusnya menjadikan evaluasi terutama pelaku terkait di tingkat pemerintah kabupaten dan kelurahan untuk kemudian ada sinkronis data, agregasi data dan komparasi data sehingga yang update itu betul-betul ya memang ya harus update. Jangan yang meninggal keluar namanya lagi. Nah, kita coba cermati data itu dari mana kok bisa keluar, ada yang meninggal, ada yang bahkan ada yang balita masih keluar, ini gimana gitu kan. Nah, ini kita indikasinya mungkin ini data 2010-an. Nah, artinya data 2010 mungkin seperti itu yang dipakai sebagai acuan kemarin ya Pak ya? Ada. Karena ada yang meninggal juga, nggak bisa diambil. Ya meninggal nggak mungkin, karena keluarganya nggak bisa ahli waris kan nggak bisa diberikan pada ahli waris. Artinya kehadiran solusi dari Mas Agus selaku ketua MK di sana, artinya titik masyarakat setelah diberikan edukasi dan penjelasan terkait mengenai aturan akhirnya menyadari solusi dan menyadari mereka terutama peran RT pada posisi bantuan ini darurat ini apapun bentuknya dari swasta dan sebagainya sifatnya fasilitator, memfasilitasi dengan masyarakatnya gitu, menyadarkan kepada masyarakatnya terkait dengan hak-hak yang harus diterima. Ini harus betul-betul dipahamkan betul, tidak asal rata tapi memang benar-benar pada yang berhak. Kemudian jangan sampai peran RT dan RW itu mengambil peran dalam proses mengkoordinir data bantuan. Jadi mereka hanya memfasilitasi, memberikan penyadaran dan sebagainya. Kalau kemudian mereka akan memberikannya, jangan lewat RT atau RW. Kalau memang memberikan penyadaran, yang bersangkutan penerima bantuan itu kepada yang lain silakan berbagi langsung. Jadi ini kemarin kesalahannya kan karena ada kehadiran RT dan RW yang hadir untuk dipercaya kepada masyarakat. Saya paham masyarakat kalau bagi sendiri saya nggak mampu Pak, gitu siapanya. Tapi kalau suatu mereka itu mempercayakan kepada RT RW karena mereka yang dituakan, sehingga inilah yang kemudian kita pilah bahwa fungsinya RT itu pada posisi pemberian Mas dari kejadian ataupun pengalaman di wilayah jenengan terkait maksud kami pembagian BST itu, harapannya seperti apa Mas untuk ke depan ini? Kami berharap pada sisi pelaku terkait dan stakeholder yang terlibat pada proses turunnya bantuan ini, satu, melakukan update data yang benar-benar valid, sehingga data itu yang digunakan adalah data terakhir. Sehingga kalau apabila data-data yang belum sinkron, contohnya menggunakan data lama, jangan dipaksakan untuk turun. Nah, ini harus ada konsolidasi data, kemudian ada sinkronisasi data dari data yang terakhir begitu, sehingga ada kesamaan antara data yang validasi terakhir dengan plafon bantuan itu, sehingga tidak ada terjadi gaduh di masyarakat. Kemudian yang kedua, peran pelaku terkait terutama yang berhadapan langsung dengan penerima manfaat bantuan. Otomatis ini peran kelurahan, RW dan RT itu jangan pernah ada lagi peran mengambil alih peran ini fungsi koordinator, atau justru mengambil peran seharusnya itu mereka langsung menerima, mereka mengkoordinirnya, nggak boleh. Jadi fungsinya pelaku terkait di tingkat kelurahan sampai dengan RT itu lebih kepada fungsi fasilitator. Ya. Saya kira itu yang penting.
Terima kasih Mas Agus atas penjelasannya. Sukses selalu untuk Mas Agus. Makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.